Kenapa dinamakan Pangkalan Hari Bendera Pusaka? Ada Bu. Jadi awal mula yang Kak, tak membentuk pegang. Pangkalan ini sebenarnya bukan orang Indonesia, tapi orang Belanda. Kenapa bisa orang Belanda? Dia tahu? Karena dulu kita pernah dijajah oleh orang Belanda. Pada saat itu negara Belanda awalnya hanya ingin berdagang di sini, kemudian ingin mencari sumber daya alam. Karena kita kaya sumber daya alam, akhirnya mereka ingin memiliki, ingin menguasai, ya, ingin menjajah atau ingin memiliki tanah kita. Tanah kita mau direbut sama orang Belanda. Kira-kira rela nggak direbut tanah kita? Enggak ya, rela ya. Karena itu tanah kita kita, jadi ada namanya seorang pahlawan atau pejuang, ya, pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Bapak Halim sendiri. Jadi kita tahu Bapak Halim ya. Jadi Bapak Halim sebelumnya orang Indonesia, tetapi beliau berkesempatan karena beliau cerdas juga, beliau berkesempatan untuk mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Lautnya orang Belanda di Surabaya. Ya. Nah, beliau akhirnya menjadi seorang penerbang ya, seorang pilot juga di Angkatan Lautnya Belanda. Nah, kemudian singkat cerita saat perang dunia yang kedua itu ketika tahun 1900-an ya kurang lebih ya, di tahun 18 itu beliau bergabung dengan Royal Canadian Air Force atau tentara angkatan udaranya di Kanada. Ada tahu Kanada nggak? Tahu. Kanada jauh ya, juga sedikit sama Amerika sana di Amerika. Kemudian beliau bergabung juga dengan Royal Air Force atau tentara angkatan udaranya Inggris. Jadi beliau dulu pernah bergabung dengan angkatan udara di luar Indonesia. Ya, jadi waktu itu beliau belum bergabung dengan tentara Indonesia, tapi bergabung dengan tentara luar. Tugasnya apa beliau? Beliau akhirnya adalah pesawat bomber atau pesawat bagian yang untuk menghancurkan area musuh atau pertahanan musuh menggunakan bom. Jadi pada saat zaman dulu bom itu bukan ditembakkan dari pesawat, tapi dibawa oleh seorang navigator ya, atau seorang teknis ya. Jadi ketika itu pesawat kita berboncengan ya, bukan kita ya, orang zaman dulu ya berboncengan ya, pilotnya sama orang bombernya. Nah, orang bombernya dia akan membawa bom dan dijatuhkan melalui atas pesawat. Jadi itu pesawat itu masih terbuka, nggak tertutup seperti sekarang ya. Kayak pesawat kan tertutup ya. Iya. Nah, macam itu terbuka. Pesawat perang itu terbuka karena penembakan atau bomnya kita masih di bawah, bukan diluncurkan dari pesawat. Jadi dibawa oleh orang itu dan dijatuhkan. Nah, bomnya dijatuhkan di area-areanya musuh. Nah, beliau ahli dalam hal bomber menggunakan pesawat namanya pesawat. Kita mau naik pesawat ya, tapi nanti Paris. kakak harapkan pesawat jangan berlari-lari, oke? Jadi nanti ini kita akan naik pesawat ini, namanya pesawat Fokker 28, pesawat yang sudah digunakan sejak tahun 1976 dan terakhir digunakan di tahun 2016. Di tahun itu Anda dapat pesawat termewah pertama yang ada di Jakarta di Indonesia khususnya. Jadi ini pesawatnya juga pesawat menggunakan mesin jet. Nah, jadi sudah menggunakan kayak mesin pesawat tempur. Ya, jadi pesawatnya kencang sekali ya. Tapi kapasitasnya hanya 40 orang. Jadi seperti pesawat jet pribadi ya, kayak gini ya. Mungkin yang pasti pernah lihat pemain bola atau artis yang punya pesawat jet pribadi, contohnya seperti ini ya. Nah, ini yang digunakan di tahun 1976 dan merupakan sejarah yang ada di Indonesia. Nah, untuk pesawat. Halo, ntar dulu untuk kunjungan hari ini mungkin agak terganggu karena emang dinamika lapangannya sangat luar biasa. Tadi hati-hati lihat di sana ada protokoler kepala negara dan wakil kunjung, makanya tadi sempat susah kendaraannya buat mendekat ke museum. Nah, itulah Lanut Halim, karena itu Lanut Halim itu merupakan gerbang pusat pemerintahan Indonesia ada di Lanut Halim semua. Oke, berarti kan adik-adik sekarang ada di skadron EN 295.
Ada yang pernah lihat terjun payung? Oh, ada temennya. Ah, itu bisa Ada terjun menggunakan payung. pesawat itu juga. Ini jadi temen. Kalau itu bisa buat terjun payung, itu juga.